Oke teman-teman, salam sehat semuanya. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara pijit leher, kepala, dan wajah, baik untuk orang sakit maupun untuk orang sehat. Ketika tegang di bagian otot leher, telinga biasa berdengung. Untuk yang sering sakit kepala, migrain, vertigo, seperti itu ya. Tekan begini, baru tekan begini lagi. Setelah itu gerakkan di sini. Yang sering oleng, tekan di mata begini nih. Tapi jangan dicolok, tahan saja begini. Tahan. Kemudian perhatikan gerakan tangan saya. Ini masuk dulu, baru begini, baru ditarik keluar begini. Apa yang menyebabkan tertidur? Karena ototnya rileks, otaknya rileks, suplai oksigen ke otak meningkat. Nah, rileks sekali. Ini bisa dilakukan dengan benar. Saya yakin orang yang susah tidur pun teknik pijat ini bisa digunakan. Ya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe dan klik tanda suka. Jangan lupa jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, salam sehat semuanya. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara pijit leher, kepala, dan wajah, baik untuk orang sakit maupun untuk orang sehat. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa lihat, ini pijat untuk kepala, leher, dan wajah ya. Ini disimak seperti ini ya. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe, like, dan bagikan. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Caranya begini. Untuk di leher, ini yang dipijit dari arah bawah telinga dulu. Manfaatnya untuk meningkatkan suplai oksigen ke otak, melancarkan peredaran cairan di dalam tubuh, juga untuk membuat pembuluh darah balik di otak bekerja secara maksimal. Ini ditarik dari atas ke bawah di belakang telinga, seperti ini teman-teman. Sama kiri kanan diperlakukan seperti ini. Nah, jadi hasilnya apa nanti? Ketika suplai oksigen ke otak menjadi baik, pembuluh darah di otak bekerja dengan maksimal, sehingga tidak berisiko untuk penyempitan pembuluh darah dan pelebaran pembuluh darah. Yang kiri pun sama, tetap gerakannya seperti ini teman-teman. Kiri kanan, dari area belakang telinga seperti ini ya. Kemudian didorong ke bawah begini. Nah, ini untuk meningkatkan suplai oksigen ke otak. Karena orang stroke, ya, orang yang sakit kepala, ketika dilakukan pemijatan seperti ini, kadang-kadang ada yang mengganjal biasanya. Kalau yang sakit kepalanya di bagian kiri, itu di sebelah kiri biasanya ada yang mengganjal, seperti Pak Haji yang sedang saya pijit ini. Pak Haji Harun Basnapal menderita stroke. Nah, ini yang kiri agak kaku. Tuh, urat di bagian ininya. Urat di bagian ini agak kaku yang sebelah kiri. Betul Pak Haji ta? Yeah. Nah, ini agak sakit. Nah, ketika saya tekan di sini, nah ditekan di bagian ini teman-teman, ini gampang diketahui. Jika urat leher ada yang bermasalah, maka ketika ditekan di bagian ujung rahang begini, itu akan ada sakit. Nah, ini tidak sakit. Betul Pak Haji? Enggak. Ini sakit. Sakit sedikit kan? Nah, pada saat terapi pertama ini sakit sekali di sini Pak Haji. Iya, betul. Nah, betul ya. Nah, sekarang sudah tidak sakit lagi. Enggak. Setelah dipijit. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi urat yang terserang untuk darah tinggi, kolesterol tinggi, biasanya penyumbatan itu kadang-kadang di sini ada rasa sakit. Nah, bisa hilang rasa sakitnya, bisa hilang olengnya kalau di sini dilakukan pemijatan seperti ini. Lakukan pemijatan ringan seperti ini, tapi ringan ya, tidak boleh terlalu keras. Ringan saja begini, kemudian ini didorong ke bawah begini. Ini di area lehernya begini perlakuannya. Di area leher seperti ini teman-teman. Supaya tidak keluar air liur ya. Supaya tidak keluar air liur kalau untuk orang yang stroke. Supaya lidah tidak pendek untuk orang stroke. Bicara jadi lancar untuk orang stroke di bagian ini. Ini maksud pemijatannya. Untuk orang sehat yang biasa merasa pusing, oleng, sakit kepala, lakukan pemijatan pada area leher seperti ini. Hanya boleh dari atas ke bawah.
Jangan sekali-sekali dari bawah ke atas. Dan jangan juga memijat pada bagian bawah ini terlalu kuat. Karena di bawah ini ada kelenjar yang tidak boleh tersentuh sama sekali. Bahkan kalau di bagian bawah ini disentuh dengan keras, itu akan bisa menimbulkan stroke langsung orangnya. Ya, bahaya. Nah, jadi pelajari video ini dengan baik. Jangan lupa, yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Nah, begini. Ini ke bawah. Ini bisa dijadikan untuk pertolongan pertama untuk orang yang kena stroke, untuk orang yang sakit kepala. Nggak boleh keras-keras. Tidak boleh keras-keras. Tiba-tiba oleng, tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba penglihatan gelap. Pertolongan pertamanya ini. Bagikan video ini supaya banyak orang bisa mengetahui bagaimana cara melancarkan suplai oksigen ke otak, bagaimana cara melancarkan peredaran cairan ke otak, bagaimana cara melancarkan sirkulasi darah dari atas ke bawah. Kemudian setelah dipijat seperti ini, lakukan cubitan-cubitan ringan seperti ini. Cubitan-cubitan ringan pada otot yang melintang begini. Lakukan cubitan-cubitan ringan seperti ini, yang biasanya untuk orang yang bermasalah, kalau orang stroke misalkan, atau orang yang sakit kepala, biasa ada rasa kesakitan di satu sisi, kadang-kadang di kanan, bisa jadi juga di kiri. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman di sini. Nah, setelah dipijat di sana, lakukan pemijatan ringan seperti ini. Telinga bergerak begini. Telinga bergerak begini, kemudian tarik ke atas begini. Ditarik ke atas begini. Tidak boleh terlalu keras. Menekan tidak boleh terlalu keras, tetapi juga harus berbobot tekanannya. Harus terasa. Goyang telinga begini. Karena ini ada hubungannya teman-teman. Ketika tegang di bagian otot leher, telinga biasa berdengung. Untuk yang sering sakit kepala, migrain, vertigo, seperti itu ya. Tekan-tekan begini. Nah, ketika sudah dilakukan pemijatan seperti ini, maka yang saya pijat saja, Pak Haji ini sudah tertidur. Enak dipijat begini Pak Haji? Iya. Enak sekali. Nah, ini. Ketika suplai oksigen ke otak sudah meningkat, maka pikiran jadi fresh. Ya, yang tadinya susah tidur bisa nyenyak tidurnya. Yang tadinya sakit kepala bisa hilang sakit kepalanya. Yang biasa oleng bisa hilang rasa itu. Nah, ini di bagian samping sini ya, di bagian rahang. Diikuti step by step. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tulisan subscribe. Nah, selanjutnya teman-teman, langkah berikutnya, setelah di bagian ini, mulai dari hidung sini, begini, digerak-gerakkan begini. Yang hidung tersumbat, ya sering merasa wajah tidak terlalu fresh, tekan begini. Ini teknik dasar juga tutup wajah. Jadi di bagian wajah, di bagian leher tadi sudah, di bagian kepala sudah, nanti di bagian kepala dari arah belakang. Seperti ini caranya. Nah, kemudian ini diarahkan keluar. Setelah digoyang, arahkan keluar begini. Kemudian nanti di ujung tulang pipi ini gerakkan lagi begini. Nah, biasanya untuk orang yang sering sakit kepala, kalau ada sakit kepala biasanya sakit ditekan pada bagian ini. Ada orang yang sinusitis atau polip, pada saat menekan di sini biasanya sakit. Ada orang yang stroke, biasanya salah satu ada yang sakit. Tapi tidak boleh terlalu keras. Jangan sampai menekan dengan maksud menghilangkan rasa sakitnya. Jangan ditekan terlalu keras. Cukup digerakkan begitu, kemudian ini letakkan. Dua tangan di samping luar telinga, di belakang telinga, dua juga. Goyang-goyang begini. Digoyang begini. Kemudian tarik ke atas. Nah, teman-teman bisa melihat, walaupun saya bicara menyampaikan pemaparan dalam video ini, Pak Haji mulai terlelap. Selanjutnya digoyang di sini. Nah, enak sekali Pak Haji dipijit begini. Suara saya antara dengar dengan tidak. Dengar. Dengar, tapi karena perasaan sudah terasa nyaman sekali. Akhirnya tanpa terasa seseorang bisa tertidur jika cara pijit dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia ini diterapkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan videonya. Jadi nih, goyang-goyang di hidung, hidung sering tersumbat, ada polip, ada sinus, ya, sering bersin-bersin, ya, tekan begini, baru tekan begini lagi. Setelah itu gerakkan di sini,
tidak boleh terlalu keras. Nah, yang merasa wajahnya mulai mengkerut, yang sudah merasa, saya kok seperti kelihatan tua, pijit-pijit begini. Nah, kemudian ini ditarik, ya, pindahkan tangan di belakang, baru ditarik ke sini. Nah, nanti sampai di depan telinga digerak-gerakkan begini. Ini untuk di bagian wajah, tarik ke atas begini. Nah, sekarang yang sedang melihat HP, mata sudah mulai buram, penglihatan sudah mulai kabur, baca WA dari pasangan sudah kurang jelas, tekan-tekan area mata begini. Tarik keluar, tapi tidak boleh terlalu keras. Dorong ke atas begini. Ikuti lagi dengan dua tangan begini. Ulangi lagi, seperti ini. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Nah ini. Nah ini Pak Haji sampai tertidur, teman-teman. Tertidur ya. Itu. Walaupun saya bicara. Nah, ini. Mata kabur. Melihat pacar sudah tidak terlalu cantik lagi. Melihat suami berpudar kegantengannya. Pijit-pijit mata dulu begini. Siapa tahu matanya yang bermasalah. Dorong ke atas begini. Baru ini digabung. Masuk begini. Nah, setelah itu di bagian atasnya. Nih. Yang sering oleng, tekan di mata begini nih. Tapi jangan dicolok. Tahan saja begini. Tahan, kemudian perhatikan gerakan tangan saya. Ini masuk dulu, baru begini, baru ditarik keluar begini. Nah, teknik pengembangan daripada teknik pijat ini kalau dikembangkan itu bisa berubah menjadi hipnotis, teman-teman. Yang apa? Bukan hipnotis ya. Totok inti. Ya, daripada bagaimana membuat orang tertidur. Nah, ini bisa dilakukan ya. Ini bisa dilakukan, teman-teman, ya. Jadi kadang-kadang ada kalau teknik dasar ini urat-urat di sini sebetulnya, ya, yang dibuat energinya menjadi kuat sehingga orang bisa tertidur. Oke. Jadi sementara saya bicara, teman-teman yang dipijit tertidur. Nah, jadi itu bagaimana teknik untuk meningkatkan suplai oksigen ke otak. Kenapa orang bisa sakit? Karena biasanya sakit kepala itu ditimbulkan oleh penyempitan pembuluh darah dan pelebaran pembuluh darah. Ada 3 hal, ya, ada 3 hal yang membuat gangguan pada kepala, ya. Yang paling sering, yang dominan, penyempitan pembuluh darah, pelebaran pembuluh darah, kemudian juga adanya gangguan, bisa tumor, bisa kanker, atau hal-hal infeksi misalkan yang ada di bagian otak. Itu yang bikin orang sakit kepala. Kurang suplai oksigen ke otak, bisa sakit kepala. Terlalu berlebihan karena melebarnya pembuluh darah, juga bisa membuat sakit kepala. Itu penjelasannya. Dan mungkin teman-teman kita di medis, Pak Dokter, Bu Dokter juga sepakat dengan saya lah. Ya, begitu kira-kira. Nah, jadi kalau ada penyempitan pembuluh darah, teman-teman, orang bisa sakit kepala. Pelebaran pembuluh darah bisa kena sakit kepala. Kanker di kepala, tumor di otak, nah itu bisa mengakibatkan sakit kepala yang hebat juga. Nah, untuk merelaksasi otak, lakukan ini. Untuk meningkatkan suplai oksigen ke otak, lakukan ini. Ya, begini caranya. Nih, tuh. Ini bisa membuat orang tertidur pada saat dipijit, teman-teman. Sekarang walaupun saya bicara, Pak Haji bisa tidur. Itu. Apa yang menyebabkan tertidur? Karena ototnya rileks, otaknya rileks, suplai oksigen ke otak meningkat. Nah, rileks sekali. Ini bisa dilakukan dengan benar. Saya yakin orang yang susah tidur pun teknik pijat ini bisa digunakan. Ya, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe dan klik tanda suka. Jangan lupa jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Ini teman-teman bisa lihat hasil daripada pemijatan ini membuat Pak Haji bisa tertidur nyaman sekali. Itu.
Nah, selanjutnya di sini boleh lakukan pemijatan. Nah, jadi pemijatan seperti ini bisa dilakukan oleh siapa saja jika mempelajari video ini dengan benar, insya Allah akan memberikan hasil yang efektif. Jangan lupa pelajari dengan baik dan simak videonya dari awal sampai akhir. Silakan untuk mengikuti tutorial hanya di channel YouTube Pijat Indonesia. Terima kasih sudah menonton, salam sehat semuanya. Mohon maaf jika dalam video ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam sehat, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.